Kemudian beliau melanjutkan, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan. Jika engkau ingin masuk ke suatu tempat atau ke suatu rumah yang di sana ada pintu dan terkunci, dan engkau membawa kunci yang bukan kuncinya atau kuncinya yang enggak pas, ya, futihalaka wa ila lam yuftah. Dan kalau itu engkau salah kuncinya, enggak bakalan kebuka. Bawa kunci tapi bukan kunci rumah, ya, tapi kunci motor buat buka kunci rumah, ada sama-sama geriginya, ya. Maka jika engkau membawa kuncinya sesuai dengan kunci rumah tersebut, dengan sesuai geriginya dan juga sesuai dengan sesuai yang telah dibuat, kebuka pintu. Iya. Tetapi kalau enggak, yang dibawa ya, yang dibawa kunci motor, tapi mau masuk rumah yang terkunci dengan kunci rumah, apalagi yang dibawa kunci Inggris, nggak bisa kebuka lagi tuh. Nah, maka pertama harus kita pahami arti dari la ilaha illallah itu sendiri. Apa maknanya? Makna dari la ilaha illallah ini belum kita masuk syaratnya, geriginya itu belum. Baru kita memahami artinya dulu. Kita pahami dulu arti dari la ilaha illallah. Ya, misal jenengan dapat surat dari Presiden Amerika misalnya, kemudian suratnya itu ringkas, tapi bahasanya bahasa Inggris. Jenengan nggak tahu, ya, jenengan nggak tahu. Kira-kira apa yang akan antum lakukan, jemaah? Ini surat langsung dari Presiden Amerika misalnya, dan antum nggak tahu, bacanya bisa tapi nggak tahu artinya. Kira-kira antum datang kemana? Datang kemana? Penerjemah, biar tahu isinya apa. Langsung cepet-cepet cari penerjemah. Ini artinya apa ya, tolong. Ya, nanti saya kasih ongkos lah. Emang kenapa Pak? Penting ini. Langsung dari presiden sana. Gitu kan. Sebentar. Itu bukti orang ini pengen tahu isinya. Artinya, minimal artinya. Dan paham artinya. Apalagi ini bukan dari manusia, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengutus para nabinya untuk mengajak, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Yang seluruh para nabi dan rasul Allah kirim untuk mengajak manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kemudian ma lakum min ilahin ghairu, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya adalah la ilaha. La artinya la apa? Artinya la apa? Ibu-ibu, artinya la apa? Tidak, alhamdulillah bisa bahasa Arab. Lumayan lah walaupun la. Tapi ya jangan cuman la doang dari dulu sampai sekarang. Ya minimal 2 lah, la atau naam, ya kan? Apa naam? Naam itu iya. Arti dari la itu tidak, ya, tidak ada. Ini kalau disebut di dalam bahasa Arab namanya la nafyulil jins, la untuk penafian, untuk meniadakan, tidak ada. Ilah maknanya itu al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah, yang seorang itu mengharapkan condongnya hati kepadanya. Itu makna dari ilaha. Kemudian illallahu, tidak ada sesembahan peribadahan yang berhak untuk diibadahi illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Ya. Memang ada ilah-ilah selain Allah, sesembahan-sesembahan, peribadahan-peribadahan, atau kecondongan-kecondongan hati mengharapkan sesuatu yang harusnya itu hak Allah Subhanahu wa taala, ada.
Nggak mungkin kalau nggak ada Allah mengutus para nabi untuk mengajak sembah Allah saja. Beribadalah hanya kepada Allah saja. Berharaplah engkau di dalam kekhususan yang Allah itu yang memberikan, bukan yang lain, hanya kepada Allah saja. Berarti ada selain Allah yang dijadikan apa? Dijadikan peribadahan. Ada selain Allah yang dijadikan sesembahan. Ada selain Allah yang manusia itu condong hatinya. Itu maknanya. Sehingga Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak, untuk memurnikan Allah saja. Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekurang-kurangnya sesembahan, peribadahan atau kecondongan hati seseorang kepada sesuatu selain Allah untuk memberikan sesuatu yang padahal itu hak Allah, itu banyak. Di antaranya yang dijadikan ilah selain Allah adalah apa? Yang pertama, makhluk-makhluk yang sudah mati. Minimal yang masih hidup. Yang keduanya, makhluk yang mantan hidup. Apa mantan hidup? Berarti dulu pernah hidup, sekarang sudah mati. Yang ketiganya adalah benda-benda mati. Benda-benda mati. Itu yang ketiga. Nah, maka yang pertama, ada yang manusia itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah, atau yang dia hatinya condong untuk mendatangkan kebaikan, bisa menolak manfaat atau menolak mudarat, atau mendatangkan manfaat tetapi selain Allah. Yang pertama adalah makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup. Siapa di antaranya? Makhluk-makhluk hidup ini, ya ada orang menyembah manusia, ada nggak? Ada. Yang masih hidup jin, ada nggak orang berharapnya kepada jin? Ada. Ya, biar hasil panennya lancar, dia mengharapkan apa? Ya, mengharapkannya kepada jin. Diberikanlah apa? Ya, diberikanlah tumbal-tumbal tertentu, diletakkanlah makanan-makanan tertentu, diletakkan di tempat-tempat tertentu biar lancar. Entah itu lancar tangkapan ikannya, entah itu lancar hasil panennya. Siapa yang diharapkan di situ? Ya. Ini apa? Makhluk hidup. Siapa? Jin. Atau mungkin ada orang yang mengharapkan atau dijadikan peribadahan atau kecondongan hati bukan jin, tapi makhluk yang masih hidup yang lain apa? Hewan. Hewan. Ada orang nyembah sapi, ada? Ada. Ada orang nyembah monyet, ada. Ada orang mengharapkan keberkahan dari apa? Dari kebo, ada? Ada. Ya. Kecondongan hati mengharapkan sesuatu yang harusnya itu Allah yang memberikan. Ini kan makhluk-makhluk hidup. Ada orang yang menyembah apa? Ya, menyembah manusia. Dia bukan Tuhan tetapi manusia. Kemudian dijadikanlah sesembahan. Dijadikanlah Tuhan. Ini kan menjadikan apa? Ilah-ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin malaikat. Ya. Atau mungkin manusia kayak Fir'aun itu kan mintanya dia disembah juga. Maka ini yang pertama sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi memerintahkan para nabinya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. La ilaha illallah. Ya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Yang tidak ada sesembahan peribadahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk hidup. Yang keduanya yang sudah mati. Ada orang mintanya ke orang mati? Ada jemaah? Ada. Karena ini dianggap dulunya orang soleh. Sekarang sudah meninggal dunia. Kemudian diminta.
Pak tolong Pak, saya pengen jodohnya cepat Pak. Ya, padahal apa? Yang meninggal itu belum nikah loh, waktu masih hidup. Belum nikah. Pak tolong Pak, biar usaha saya lancar Pak. Ya, biar dagangan saya lancar. Padahal wong itu enggak jualan dulu ketika apa? Masih hidup. Macam-macam makhluk yang pernah hidup di dunia. Ya. Kemudian juga diantaranya yang ketiganya adalah yang dijadikan ilah-ilah selain Allah, sesembahan peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala dari benda mati. Apa benda mati? Jimat misalnya. Ini kan benda mati, jimat. Ya. Loh, ini bukan benda mati, ini saya belinya mahal, ini enggak sembarangan. Maharnya itu, wah, pernah ada yang cerita, ada orang pengen jualan nasi, baru buka warungnya jamaah, sebelum buka, dia carilah orang pinter katanya. Dia ceritalah pengen jualannya lancar dan nyaman berkah. Kemudian sama orang pinternya ini katanya dikasih centong jamaah. Centong buat apa? Ngambil nasi. Itu. Ternyata setelah itu suruh bayar. Berapa tahu bayarnya? 15 juta. Ibu-ibu kalau beli centong di pasar berapa Bu? 5.000 ya Bu ya. Paling kalau jenengan yang beli ditawar jadi 3.000. Ini 15 juta jamaah. 15 juta. Sehingga dia mengharapkan pada centong tadi. Ya. Benda mati. Atau misalnya kepada matahari, sekalipun matahari memberi manfaat enggak? Memberi manfaat, ngasih sinar matahari. Ya, setiap hari enggak pernah telat lagi. Perantum dengar gitu, lihat matahari telat. Jam 7.30 baru keluar, enggak pernah. Tetapi walaupun demikian bukan untuk disembah itu matahari. Matahari memberikan manfaat itu karena izin perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disembah. Kenapa? Karena makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Atau misalnya yang lain, bintang, rembulan, atau api. Ada orang nyembah api? Ada. Ini kan benda mati. Kemudian ada lagi yang menyembah patung. Patungnya juga macam-macam, ada yang dari perak, ada yang dari batu, ada yang dari emas. Ya, makanya dulu orang musyrikin itu buat patungnya enggak tanggung-tanggung dari emas, jemaah. Mereka sembah. Itu yang kaya, kalau yang miskin pakainya batu. Kalau yang miskin benar pakainya adonan kue. Nanti kalau pas lagi lapar dipretelin. Maaf ya ini saya lapar, tangannya diambil. Ya. Seperti itu jemaah. Atau misalnya ya, benda-benda tertentu, pisau, keris, bukan keris tetapi dia meyakini ada memberikan manfaat yang harusnya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau batu-batu tertentu. Bukan batunya asli, tetapi keyakinan itu yang menjadikan kecondongan hati mengharapkan sesuatu dari sana. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala larang lewat lisan para nabi dan rasul dengan mengatakan ya qaumi ibudullaha. Wahai kaumku, semua seluruh para nabi mengajak untuk menyembah untuk beribadah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Ya, dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada peribadahan, sesembahan, kecondongan hati dalam memberikan manfaat atau menolak mudarat kecuali Allah. Semuanya tidak semuanya, baik makhluk mati, makhluk mantan hidup sama ya. Makhluk hidup ataupun makhluk yang sudah mati atau benda-benda mati, semuanya tidak. Baru disebutkan kecuali satu, siapa? Illallahu subhanahu wa ta'ala.
Ini yang seringkali banyak diingkari. Ya, seringkali banyak diingkari. Ya, bersyukurnya kepada Allah bukan ke jin. Ya, bersyukurnya kita panjatkan syukur dengan beribadah, dengan bersedekah untuk manusia, bukan bersedekahnya untuk jin. Loh, ini kan bukan ini bukan syirik, ini namanya sedekah ya, laut kulon. Ya. Kalau mau sedekah ya bukan ke laut. Ya. Tapi Allah sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya tuh. Sedekah itu untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, begitu. Ya. Makanya dulu Rasul ketika berdakwah untuk menjadikan Allah satu-satunya untuk diibadahi, untuk disembah, kecondongan hati, maka ini banyak diingkari. Banyak diingkari. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Demikianlah hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang hak, yang benar cuma Allah. Wa annama yad'una min dunihil batil. Dan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian minta, yang kalian seru, yang kalian berdoa, yang kalian jadikan peribadan selainnya, itu adalah batil. Tuh lihat. Quran surat apa tadi? Luqman ayat 30. Ya. Quran surat Luqman ayat yang 30. Ya. Oh, kok saya baru tahu ya begitu. Bukan berarti enggak ada. Ketidaktahuan seseorang tentang hal ini bukan berarti ini enggak ada. Kayak orang baru tahu, oh ternyata di sini ada pengajian ya, kok saya baru tahu. Ketidaktahuan jenengan bukan berarti di sini enggak ada pengajian, sudah ada dari kemarin. Begitu pula tentang kalimat tauhid, maknanya seperti ini. Oh saya kok baru tahu ya, ketidaktahuan seseorang bukan berarti ini enggak ada. Quran sudah ada dari dulu. Ya. Terus kenapa itu jadi ada, sesembahan-sesembahan tadi ada? Baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, baik itu jin, malaikat, manusia, hewan, ataupun benda-benda mati, kok bisa ada? Itu sejarahnya gimana? Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-40. Surat apa? Yusuf. Apa sejarahnya? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Yang kalian seru itu, yang kalian ibadahi itu, yang kalian berharapkan Yang kalian harapkan itu selain Allah, illa asma'an, kecuali itu cuma nama-nama, keyakinan-keyakinan semata yang kalian sammaitumuha, yang kalian namain sendiri. Ada jin ono, jin ini, ya, jin gunung, jin laut, jin mana lagi? Siapa yang namain? Kalian sendiri. Ya, Allah sebutkan illa asma'an sammaitumuha. Oh saya enggak namain. Kalau jenengan enggak, antum wa abaukum, kalian dan juga orang tua kalian, nenek moyang kalian. Ya, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan yang demikian. Allah tidak pernah nyuruh seperti itu. Allah tidak pernah memerintahkan untuk minta-minta kepada itu. Allah tidak pernah memerintahkan. Justru Allah perintahkan untuk kita menyembah, beribadah dan mengharapkan itu hanya kepada Allah semata. Ya. Kemudian disebutkan lain dalam ayat yang lain surat An-Najm ayat yang ke-23. In hiya illa asmaun sammaitumuha. Itu semuanya nama-nama, cuma nama yang kalian namain sendiri, ya. Antum wa abaukum, yang kalian namain dan orang tua-tua kalian, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah memerintahkan itu. Yang Allah tidak pernah menganjurkan, memerintahkan juga tidak. Iyattabi'una illa dhann, dan kalian itu cuma ngikutin prasangka. Iya loh katanya begini, cuma prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan kalian hanya mengikuti hawa nafsu. Tapi saya dapat loh begitu hawa nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal Allah telah mendatangkan kepada mereka petunjuk. Lewat apa? Lewat Al-Quran, lewat Nabi SAW. Makanya Rasul ketika menyeru mereka,
Ketika Rasul memerintahkan kepada mereka, ini disebutkan dalam surat Shafat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36, ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Ketika didatangi ini orang-orang musyrikin, kemudian Rasul menyeru kepada mereka la ilaha illallah, ya, yastakbirun, mereka nolak, sombong mereka. Paham artinya mereka, sehingga mereka langsung sombong, langsung nolak. Kenapa? Paham artinya. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Mereka dahulu orang-orang musyrikin ketika Rasul mengajak untuk menyembah Allah saja, menjadikan Allah sesembahan, menjadikan Allah kecondongan hati dalam mengharapkan kebaikan dan menolak keburukan, yastakbiruna, mereka sombong, nolak, bahkan bantah. Enggak cuman bantah, bawain macam-macam. Sampai pengancaman demi pengancaman. Mereka apa yang mengatakan? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus mengikuti itu Muhammad? Apakah kita harus mengikuti ajakan Muhammad itu yang dia akan menjadikan satu sesembahan saja? Ya. Allah lanjutkan apa? Ya, aja'alal alihata. Ini li syairin majnun, apa kita harus mengikuti penyair gila itu yang ingin menjadikan satu-satunya beribadah hanya Allah? Ya. Rasul dikatakan apa? Li syairin majnun, penyair gila. Coba jemaah. Sama hari ini ketika kita mengajak kepada tauhid, untuk memurnikan Allah, untuk mengesahkan Allah, dianggap macam-macam. Yang sono nganggapnya, oh itu Wahabi. Oh. Yang sebelah sini ngapa? Ya, menuduhnya, oh itu merasa paling benar. Yang belakang, oh itu memang orangnya nggak beres, macam-macam tuduhan. Yang sono ini radikal, yang ini terus. Rasul saja ketika mendakwahkan ini dianggap penyair gila, coba. Ya. Kemudian dalam surat Shaf ayat yang kelima, mereka orang-orang musyrikin ketika diajak untuk la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu akan menjadikan ilah-ilah yang banyak ini, dari yang sudah mati, dari yang masih hidup sampai benda-benda mati, apakah dia akan menjadikan satu saja? Inna hadzal syai'un ujab. Ini adalah perkara yang aneh, dianggap aneh, jemaah. Sama seperti hari ini. Ketika mendakwahkan tauhid, seringkali banyak pertentangan. Sering banyak orang-orang yang ya, mengingkari, sombong, sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin mengatakan ini kan Ini kan sesuatu yang aneh. Bahkan tadi disebutkan, ya, Rasul dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ya, sehingga inilah makna dari makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar tulisan ataupun lisan, tetapi maknanya itu memiliki arti yang sangat luar biasa, arti yang memiliki pengamalan, sehingga ketika dia mengamalkan, ketika dia memahami dan juga mengamalkan, maknanya dia telah mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para nabi dan rasulnya. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun tentang syarat-syarat di dalam la ilaha illallah ini kita akan sampaikan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab. Ibu-ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Tuh jamaah yang di sini, ya, bapak-bapak, mas-mas silakan. Cukup? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Tat, di rumah orang tua saya itu masih ada ini patung Buddha. Nah di situ dulu orang tua udah ngasih amanah sama anak-anaknya untuk dirawat, katanya begitu. Nah sampai sekarang emang patung itu masih utuh, nggak pernah kita sentuh ya. Nah itu nurut untuk ajaran Islam kayak gimana ya? Kita dosa nggak kalau masih itu nguri-nguri ya? Pokoknya kita masih ngerawat itu benda, gitu Tat. Cukup? Kalau emang itu berdosa, ya wes nanti tak buang wae itu nama itu. Berani ntar aku bilang sama kakak Bia, gitu Kak Tat. Kalau emang itu berdosa ya, nanti biar tak suruh nyingkirin gitu. Mohon ini pencerahannya Tat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di mana tadi ya ada patung yang di rumah karena nasihat dari orang tua untuk merawat. Pertama, kita taat kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf, di dalam hal yang baik. Adapun ketika itu ya melanggar perintah tersebut, melanggar syariat, maka kita tidak mentaatinya. Maka ketika itu perintah orang tua, dan ini jelas di dalam Islam ya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan ya nanti pada hari kiamat ya Allah akan memerintahkan patung itu untuk dihidupkan. Maka tidak ada yang mampu untuk menghidupkan. Kemudian juga rumah yang ada patungnya, ya disebutkan di sana dalam salah satu riwayat, malaikat rahmat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada patung, kemudian gambar-gambar makhluk yang bernyawa, dan juga seekor anjing. Maka kita untuk kebaikan dan juga untuk keselamatan dan juga kebaikan rumah dan rumah tangganya ya di dalam Islam, untuk kita menjauhkan dari hal yang seperti itu. Ya, untuk menjauhkan dari hal yang Allah Subhanahu wa taala ya melarangnya. Ya, bahkan di sana ya banyak ya, khususnya dalam ya hadis-hadis dan juga dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang ya al-authan, yang disebut dengan ya berhala-berhala, walaupun ini tidak dijadikan sesembahan, tetapi ya ini adalah ya tidak manfaat di dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini jamaah. Semoga bermanfaat. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dari perbuatan-perbuatan, pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan yang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.